Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari surat Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di masa pandemi COVID-19 banyak kegiatan yang kita lakukan dari rumah, seperti bekerja, sekolah, beribadah, sehingga ada waktu-waktu luang yang akhirnya digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan, dan salah satunya adalah membuat kue. Saudara, ketika kita membuat kue, tentunya kita akan menyediakan bahan-bahannya, dan bahan-bahannya itu memiliki rasa yang berbeda-beda. Ada bahan yang rasanya manis, ada yang rasanya pahit, ada yang rasanya asam, bahkan mungkin ada yang rasanya amis. Namun bahan-bahan yang beragam rasa itu, jika diolah, dicampur, diaduk oleh orang yang berpengalaman, akhirnya terbentuklah kue yang enak rasanya. Saudara, dalam perjalanan hidup yang kita jalani, keinginan dan harapan kita adalah selalu baik-baik saja. Namun realitanya adalah ternyata tidak selalu berjalan dengan baik, tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita. Karena ada kalanya kita diperhadapkan dengan situasi atau peristiwa yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Namun ketahuilah saudara, dalam berbagai situasi apapun yang kita alami sebagai umat Tuhan, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Allah selalu bersama dengan kita, dan Ia memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Roma 8 ayat yang ke-28 dan 29 ini adalah bukti bahwa Tuhan Allah akan selalu menyertai hidup kita. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata Allah turut bekerja, hal ini berarti Allah tidak meninggalkan kita sendirian dalam menjalani hidup ini. Allah selalu bersama dengan kita, dan Ia mengerjakan sesuatu yang sangat indah dalam hidup kita. Namun ketika Allah menyertai kita dan memiliki rencana yang indah bagi kita, bukan berarti sebagai umat Tuhan kita kebal dari kegagalan, kebal dari penderitaan, rasa sakit, kekecewaan, dan kesulitan. Alkitab tidak mengatakan bahwa setiap peristiwa dalam hidup kita akan selalu berjalan dengan baik. Namun ketahuilah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Kata segala sesuatu berarti segala situasi dan kondisi, termasuk hal-hal yang buruk dan tidak mengenakan sekalipun. Karena itu penting sekali kita belajar memahami cara Tuhan bekerja, karena Dia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Ada suka, ada duka dalam hidup yang kita jalani ini. Namun suka duka dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Setiap kita memiliki pengalaman hidup beraneka ragam, mulai dari yang menyenangkan, indah, manis, sampai kepada yang pahit, getir, bahkan menyakitkan. Banyak di antara kita
ketika diperhadapkan pada pengalaman-pengalaman hidup yang demikian, yang tidak mengenakan, cenderung memiliki respon negatif, kecewa, putus asa, marah, mengeluh, dan bersungut-sungut, bahkan marah sama Tuhan. Padahal ada kalanya Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa yang menurut penilaian kita itu hal yang buruk, entah karena kesalahan kita ataupun karena perbuatan orang lain. Namun Allah menggunakan peristiwa itu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Itulah yang disaksikan oleh Yusuf dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah turut bekerja dalam hidup kita, lalu memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Namun seringkali kita berpikir bahwa hal yang baik itu berarti usaha lancar, berarti kita selalu sehat, atau semua keadaan yang menguntungkan kita. Saudara, tidaklah salah kalau kita mengharapkan hal yang demikian. Namun kata mendatangkan kebaikan tidaklah selalu berarti Tuhan akan merubah kesakitan menjadi kesembuhan. Tetapi yang paling utama adalah lewat sakit yang kita alami, kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin memahami kehendak dan rencananya. Itulah yang hendak mau dikatakan pada ayat yang ke-29. Mendatangkan kebaikan berarti melalui semua peristiwa dalam kehidupan kita, Allah akan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Jangan menyerah dalam menghadapi segala keadaan yang kita alami. Kita tidak sendirian menjalaninya, karena ada Allah yang menemani kita. Bahkan Ia turut bekerja dalam hidup kita, dan Ia menggunakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Tuhan Yesus memberkati.